Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Latifah, NIM 22601040. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat atau biasa juga disebut dengan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Siklus Krebs yang juga biasa dikenal sebagai siklus asam sitrat. Mengapa? Karena bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, yang seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus ini terjadi di matriks mitohondria. Oke, mari kita lanjut. Siklus Krebs ini terjadi dari 8 tahapan, yaitu yang pertama asetil CoA. Yang pertama adalah asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi. Dekarboksilasi oksidatif atom mengalami kondensasi bersama dengan senyawa asetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksalat setat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat, karena sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama. Dan siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintese. Dan yang kedua itu adalah sitrat. Yang sitrat itu mengalami pembentukan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6, karena reaksi yang terjadi itu adalah pada tahap ini hanya isomersasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap kedua ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau yang disebut dengan H2O, yang prosesnya itu dikenal sebagai dehidrasi. Namun pada kemudian ini juga terjadi proses penambahan molekul air, yang prosesnya yaitu dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat itu menjadi asam sitrat. Asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akontase. Dan yang ketiga adalah ada isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Ini akan diterima oleh NAD+, sehingga itu terbentuk menjadi NADH. Nah, pada tahap ini terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Masuk ke tahap yang keempat, yaitu adalah alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinat. Suksinat koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon oksidasi pula. Selain itu, ada pada tahap ini terjadi pula reduksi NAD+, sehingga terbentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi subsidio CoA, yang berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA ini akan berikatan senyawa suksinil yang membentuk substinil CoA.
Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dan masuk ke tahap yang kelima yaitu adalah suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi subsidinia A+, memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini. Pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinil, sehingga pada tahap ini akan dilepaskan dan fosfatin organik akan berikatan dengan GDP membentuk GDP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransferkan ke ADP, sehingga membentuk ATP, baik GTP maupun ATP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah subsinil CoA sintase. Dan masuk ke tahap yang keenam yaitu adalah suksinat. Suksinat yaitu ia memiliki 4 atom karbon diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk menganalisis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah substrat dehidrogenase. Dan kita masuk ke tahap yang ketujuh adalah terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya itu biasanya dikenal sebagai dehidrase. Dan kita masuk ke tahap yang terakhir, yang ke-8 adalah malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NADA+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah alat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH 2 kali dan 1 ATP, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH2, FADH2, ATP. Nah, itulah tadi materi tentang siklus Krebs. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.